video dari kiri. Terima kasih. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Dalam luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
yang sudah dikeringkan.
sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putra-Nya sendiri, bahwasanya perlu dosa ada untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagialah malam ini yang menjerai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua.
buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Hendaklah dalam air berkenyapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Marilah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Padanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancangan dari mata air keselamatan. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang banyak tadi, kiranya membantu kita sekalian untuk menyadari dan mengalami cinta Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama tadi kita bersama mendengarkan dari kitab Kejadian, bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, termasuk manusia, baik adanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu keadaannya adalah baik. Maka yang serba baik itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersama juga dalam perjalanan kehidupan kita mulai menyadari juga bagaimana terjadinya dosa itu, yang antara lain yang muncul dari keinginan. Dan keinginan itu merupakan suatu kecenderungan yang egoistis, kecenderungan yang mau untuk memenuhi diri kita sendiri, sehingga kadang-kala kemudian melalaikan yang lain-lain. Dan karena itu kemudian orang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak dosa pertama, maka dalam perjalanan manusia tidak mudah lagi. Manusia harus berjuang keras dan bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi karena hakikat Tuhan adalah cinta kasih, maka Tuhan juga tidak mau membiarkan umat manusia ini hidup di dalam penderitaannya. Tuhan mau menyelamatkannya. Maka tadi kita mendengarkan di dalam bacaan yang kedua, bagaimana bangsa Israel dituntun, dibimbing oleh Tuhan menuju tanah terjanji. Dan di dalam perjalanannya itu juga tidak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak godaan-godaan. Dan di antara mereka ada yang setia, walaupun itu harus berat, harus berjuang, tetapi mereka setia. Tetapi ada juga yang mencari jalan sendiri. Dan mereka yang mencari jalan sendiri berakhir dengan kebinasaan. Kasih Tuhan sifatnya tetap, tidak akan pernah berubah. Maka yang mau datang kepadanya akan tetap hidup. Maka perlu bahwa setiap orang memperbaharui komitmennya, sehingga senantiasa mempunyai hati yang baru. Sementara dalam bacaan epistola dan juga bacaan Injil, kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi model kehidupan yang diberdayakan oleh cinta. Tentu pertama-tama bagaimana Tuhan Yesus diberdayakan oleh kasih Allah Bapa. Dan karena cintanya, maka yang dia mau jalankan hanya kehendak Allah Bapa. Dan dia setia terhadap segala tugas perutusan yang diamanatkan kepadanya, yaitu datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membangun kerajaan Allah. Dan di dalam tugas perutusannya, kita bersama juga mengerti bahwa ada banyak godaan-godaan, ada banyak penolakan-penolakan, bahkan penghinaan dan juga penyiksaan. Sampai kemudian dia didera dan akhirnya wafat di kayu salib. Tuhan Yesus setia, walaupun harus nyawanya sendiri sebagai taruhannya demi cintanya kepada Allah Bapa, tapi juga cintanya kepada bangsa manusia. Maka yang dia jalankan bukan kehendaknya sendiri. Maka kalau kita mengikuti kisah sengsara, entah yang dibacakan pada hari Minggu Palma maupun Jumat Agung, bagaimana di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa,
maunya supaya hal ini berlalu, piala ini berlalu. Tapi akhirnya sadar, itulah kecenderungan manusiawinya, mau menghindar dari kesulitan. Tetapi yang kemudian terjadi adalah yang kehendak mula yang terjadi, kehendak Allah Bapa lah yang terjadi. Maka dia menerima risiko kelemahan fundamental manusia, yaitu dengan wafat di salib. Maka Yesus menjadi Adam baru dan menjadi harapan baru untuk segala bangsa manusia, bahwa segala sesuatu itu adalah baik adanya. Dan karena itu ketabahan dan kesetiaan untuk menghadapi semuanya, walaupun sangat berat, dan seperti yang Tuhan Yesus dirasakan, sangat berat. Kalau bisa biarlah ini berlalu, tapi dia setia sampai paripurna. Dan kemudian atas kesetiaannya itu, dia dibangkitkan, dia dimuliakan dari kematian. Dan tandanya adalah kubur yang kosong, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai ungkapan cinta, dia mau datang ke kubur untuk tabur bunga, untuk berdoa dan lain sebagainya. Tetapi betapa terkejutnya bahwa ternyata kubur telah kosong. Dan di situ malaikat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia tidak ada di sini. Dan karena itu pergilah dan beritahukanlah kepada saudara-saudaramu, kepada murid-murid yang lain. Dan tadi kita bersama mendengarkan di dalam perjalanan bagaimana mereka mendapat penampakan Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Dan pertama-tama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kami. Tentu mereka begitu bersuka cita, bergembira, karena Tuhan yang ini berada bersama-sama dengan mereka kembali. Tetapi mereka tidak dibiarkan untuk excited bersama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini. Tetapi kemudian diutus, pergilah kepada murid-murid yang lain dan katakanlah bahwa aku telah bangkit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kiranya pada perayaan Paskah ini sungguh-sungguh menjadi perayaan kemenangan. Bukan hanya kemenangan Kristus atas maut, tetapi juga kemenangan atas kita sekalian. Bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Katolik, di dalam perjalanan kehidupan kita, yang kita juga sadari mempunyai tantangannya masing-masing, mempunyai godaannya masing-masing. Namun kita tetap bertahan bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan sampai dengan malam hari ini, maka kita juga mau merayakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya perayaan ini juga sungguh-sungguh menjadi perayaan kebangkitan kita sekalian. Sehingga lewat kebangkitannya kita bersama-sama mempunyai semangat baru, mempunyai hidup yang baru, karena kita selalu percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita, membimbing kita untuk tetap setia pada sampai akhirnya. Sehingga akhirnya nanti kita juga bersama-sama dimuliakan bersama Dia yang telah bangkit itu. Tuhan memberkati kita sekalian.
Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putri Abraham, Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemasan masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan Putramu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bencana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita, supaya sudi memberkati air ini yang akan direcikan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam amat yang kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya, air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur, Engkau perbaharui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hidup yang baru.
Oleh karena itu setelah menjalani masa puasa dan pantang selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan menjawab, ya saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan di dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Ya, saya menolak. Dan kini jawablah dengan ya saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Maka kita sekalian akan diraciki dengan air suci. Amen.
bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh. Semoga malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, semoga Allah memperkenankan mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kita semua yang berkumpul dalam perayaan ini dalam menunaikan tugas kita masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, kita lanjutkan pernikahan kita pada bagian liturgi Ekaristi. Oh
Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Listen.
sampai dengan perayaan Paskah ini. Terima kasih atas kerja kerasnya dan pengabdiannya, dan juga terima kasih kepada keamanan yang turut membantu di dalam mengamankan situasi sekitarannya, terutama di dalam kelancaran transportasi yang ada di sekitaran gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah untuk kita semua. Paskah Romo. Boleh tepuk tangan. Karena sudah Paskah jadi kita tepuk tangan, tapi kemarin belum boleh. Bukan kemarin, tadi lah, dari pagi sampai siang masih satu sepi. Lalu kita mulai dengan Vigili Paskah, dan kiranya ini sungguh-sungguh menjadi sukacita kita bersama yang merayakan Paskah ini. Sungguh-sungguh bukan hanya kita mengenangkan kebangkitan Tuhan, tapi juga kita merayakan kebangkitan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari di antara Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya.
suri kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami.